rumah sakit loh yang harusnya aman. Udah baca belum? Nih gue kasih lihat ya kronologinya kalau lo mau baca. Jujur gue nggak habis pikir, dan yang bikin merinding tuh bukan cuma tindakan bejatnya doang, tapi kayak lingkungan dia yang bikin dia ngerasa dia bisa ngelakuin itu tuh tanpa rasa takut ketahuan gitu. Dokter loh di rumah sakit, tempat yang seharusnya tuh kita merasa aman. Udah sebagai cewek kita juga selalu dibilang hati-hati, jangan pulang malam, jangan pakai baju ini, jangan pakai baju itu, jangan terlalu ramah. Tapi ya kali kita bilang kayak jangan merkosa orang woy. Kalau dokter aja bisa nyerang kita di ruang steril rumah sakit loh, terus kita harus ngerasa aman di mana? Tolong dong bapak ibu di atas buat hukuman tuh yang lebih kuat gitu, biar kasih efek jerak, biar orang-orang lain tuh gak pada ikutan. Kacau banget gak sih? Gimana menurut lo? Tulis di komen ya. Aku rasa kalian semua udah lihat beritanya dan aku sangat-sangat speechless. Kayak jahat banget, nggak ada otak. Kayak lo otak dipakai jangan cuma untuk belajar, tapi akal itu harus ada. Gimana ceritanya lo PPDS dan lo bisa kepikiran untuk ngeruda paksa wali dari pasien? Gimana itu konsep berpikirnya? Kayak fetisnya terlalu aneh anjir. Bayangin kamu lagi di rumah sakit, khawatir terhadap keluargamu yang lagi dirawat, tapi ada seorang oknum sial ini yang bisa-bisanya dia memanfaatkan hati seseorang yang rapuh untuk kepuasan dia sendiri. Dan untuk orang seperti ini menurutku tuntutan 12 tahun penjara itu masih kurang. 12 tahun penjara belum tentu korbannya itu sembuh dari rasa sakit yang kamu ciptakan. Untuk korban aku gak bisa ngomong apa-apa karena aku gak tahu yang kamu rasain sekarang. Tapi ini memang kejadian ini sangat-sangat harusnya gak terjadi pada siapapun. Bukan cuman kamu, tapi semua orang di dunia ini harusnya gak terjadi kayak itu. Dan terkutuklah orang-orang yang kayak gini, semua terkutuk. Oke guys, jadi saya akan menceritakan yang lagi viral-viralnya nih. Seorang dokter melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien dengan menggunakan obat bius. Gila nih, ini seorang dokter yang harus melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan sebaik mungkin, dan bisa-bisanya dia memperkosa. Kalian mau tahu ceritanya? Oke, kita lanjut. Jadi, si ayah korban tersebut ada di ruang ICU. Nah, lalu si ayah tersebut membutuhkan darah nih. Nah, lalu si dokter tersebut meminta kepada si anak pasien ini nih untuk ke ruang cross-match darah. Setelah itu si anak tersebut nih yang jadi korban nih, ya kan, setelah dibius dia memperkosanya dan bangun-bangun jam 4 pagi. Dia sempoyongan dia melihat kok ada bercak akan di bagian kemaluannya. Bingung kan? Setelah itu si korban tersebut, si anak tersebut dari ayahnya meminta untuk divisum, dan ternyata apa? Terbukti dokter tersebut melakukan pemerkosaan. Ya, saya berharap ya kan masalah ini semoga ditindaklanjuti ya kan, semoga tuntas, hukum setimpal-timpalnya. Karena apa? Karena ini mencoreng nama baik dokter, ya kan, mengurangi kepercayaan kita terhadap dokter juga. Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga medis lagi. Sebab profesi yang istimewa, erat dengan rasa kemanusiaan justru bertindak sebaliknya. Akibatnya muncul syak wasangka pada sejumlah pasien rumah sakit bahwa mereka mungkin pernah mengalami pelecehan ketika dalam pengaruh obat bius atau saat tak sadarkan diri. Kekhawatiran itu menghinggap Rina, identitas disamarkan untuk melindungi privasinya. Pasalnya ia mengaku pernah dilecehkan secara seksual oleh seorang dokter beberapa tahun yang silam. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Lo pasti udah pada tahu kasus dokter jahanam ini. Sumpah gue tuh kehabisan kata-kata banget ya. Karena kalau misalnya gue katain iblis pun, iblis nih sungkem sama nih orang. Harus ada kata yang lebih parah gitu loh dari iblis. Buat lo yang belum pernah tahu soal kasus ini, singkatnya adalah ada anak bawa bapaknya berobat ke rumah sakit. Terus pas nyampe di rumah sakit, si bapaknya ini katanya kurang darah kan. Ya udah nih mau didonorin darah sama si anaknya. Anaknya tuh dibawa ke lantai 7, disuruh ganti pakai baju pasien yang mana dia mau donorin darah kan. Terus dia mulai di infus, terus lo tahu dia tuh dimasukin obat bius.
Dan setelah dibius, nih perempuan diperkosa sama si dokter ini. Gue bingung banget, gak kebayang betapa stres, bingung, depresinya itu perempuan. Ini gue pertanyaan banget ya sama para laki-laki ya. Emang perempuan yang datang bawa bapaknya berobat dengan kondisi gelisah, apalagi dikasih tahu kalau bapaknya tuh kurang darah, itu bikin kalian nafsu ya? Coba dijawab secara waras gitu loh. Karena menurut gue ini sama sekali nggak masuk akal, jatuhnya kelainan, emang otak lo aja yang rusak. Makanya nih ya, nanti ya, kalau ada kasus kayak perkaosan, jangan lo mikir kayak, oh ceweknya yang mengundang auratnya nih kebuka, pakai bajunya nggak bener lah, ceweknya aja nih emang yang menggoda. Padahal emang dasarnya aja nih laki-laki yang memperkaos perempuan ya, emang pikiran akalnya nih udah rusak, udah nggak waras. Ini muka kayak orang polos, tapi kelakuan lo ini bisa-bisa iblis yang jadi pengikut lo. Di sisi lain, dalam perkembangan terbaru, Polda Jawa Barat mengungkapkan tersangka Priguna Anugrah diduga telah memerkaos 3 korban dalam waktu yang berdekatan dengan menggunakan obat bius. Atas perbuatannya tersebut, dia dikenakan pasal 64 KUHP dan terancam pidana penjara maksimal 17 tahun. Sementara itu, Kementerian Kesehatan bakal mewajibkan peserta PPDS menjalani tes kesehatan mental untuk mengantisipasi masalah kejiwaan. Sebab, klaim polisi tersangka terindikasi punya kelainan perilaku seksualnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Aku kira orang yang pendidikannya tinggi, sekolahnya lama, terus dokter pula, itu bisa punya pikiran yang logis gitu. Dia bisa mikirin sebab akibat dari apa yang mau dia lakukan. Tapi ini dia malah pakai privilege profesi dia, keilmuan dia buat pendamping pasiennya. Ini mirip sama kasus di tahun 2023 yang dokternya itu cuma divonis 5 bulan. Kejadiannya itu di Palembang di akhir 2023. Waktu itu ada pasien laki-laki ditemenin sama istrinya yang lagi hamil, itu mau terapi di salah satu rumah sakit dan ditangani sama dokter MY, yaitu dokter ortopedi. Waktu itu katanya setelah menyuntik suaminya, dokter itu juga menyuntik istrinya, dan ketika istrinya nggak sadarkan diri itu dilakukanlah. Terus kok bisa cuma divonis 5 bulan? Ya sebenarnya aku percaya sih hasil pengadilan itu udah mempertimbangkan banyak hal. Tapi salah satu statement kuasa hukumnya pelaku yang keluar di media adalah katanya yang disuntikannya itu vitamin, dan vitamin itu diberikan justru dari rekomendasi suaminya. Karena si istrinya itu dibilangnya dia belum pernah suntik vitamin kok dok, jadi kasih dia juga aja suntik vitamin ini. Sama ada beberapa penyangkalan adegan, jadi istilahnya kayak korbannya itu bilang ABCDE misalnya, tapi si pelakunya bilang enggak kok BCD enggak dia lakukan, kayak gitu-gitulah. Dia divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Jadi sebenarnya dia nggak di penjara, tapi dalam 1 tahun itu kalau misalnya dia melakukan tindakan kriminal lain baru dia di penjara selama 5 bulan. Aku lebih ke nggak habis pikir aja sih. Yang terakhirnya, ketika itu korban disebut sedang menjaga ayahnya yang menjadi pasien di sana. Ia kemudian diminta oleh tersangka untuk memeriksa cross-match atau kecocokan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada penerima. Sebab kala itu, ayah korban yang sedang dirawat disebut membutuhkan donor darah. Korban pun dibawa ke ruang IGD di gedung MCHC lantai 7. Tersangka meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya, ujar korban. Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian dan menggunakan baju operasi. Selanjutnya tersangka membius korban dengan midazolam, obat penenang yang biasa digunakan sebelum tindakan operasi, yang disuntikan melalui cairan infus sehingga tak sadarkan diri. Pada saat itulah tersangka leluasa untuk memperkaos korban. Sekitar pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, korban tersadar kembali dari IGD. Tapi saat hendak buang air kecil, korban merasakan sakit pada kelaminnya. Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit korban dan akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya kepada kepolisian. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.